Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai analisis butir soal yang beranggotakan 2 orang, yaitu anggota pertama saya sendiri, Eva Ardila, NPM 1962 10313. Yang kedua, Septri Anjarni, NPM 1962 10417. Pengertian analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan kegiatan dalam menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal suatu tes. Informasi yang diperoleh dari kegiatan analisis butir soal dapat digunakan untuk memperbaiki butir soal yang sudah dibuat. Analisis butir soal dapat dilakukan apabila suatu tes telah selesai dilaksanakan dan diperoleh jawaban terhadap butir-butir soal yang telah diteskan. Soal yang bermutu dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang peserta didik yang sudah dan yang belum menguasai materi pembelajaran. Teknik analisis butir soal. Teknik analisis soal dapat dibagi menjadi 2, yaitu menganalisis soal secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, teknik analisis secara kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif, antara lain yaitu teknik moderator dan teknik panel. Teknik moderator merupakan menganalisis dengan cara berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal. Baiklah, saya Septri Anjarni akan melanjutkan materi selanjutnya tentang C. Fungsi pengecoh. Tes objektif bentuk multi-choice item tersebut untuk setiap butir item yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar yang telah dilengkapi dengan beberapa kemungkinan jawab, atau yang sering dikenal dengan istilah option atau alternatif. D. Validitas. Validitas yaitu satu perangkat yang mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas menjadi hal yang sangat penting karena menjadi bermakna dalam sebuah tes serta mengukur kemampuan peserta didik secara cepat dan tepat. Ada 3 tipe validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Ada 2 macam validitas isi, yaitu validitas kenampakan dan validitas logika. E. Reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti bahwa sejauh mana hasil yang mengukur dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila ada beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam dari subjek memang belum berubah dan dinyatakan suatu tes dikatakan reliable. Ada beberapa tujuan dari kegiatan analisis butir soal, yaitu 1. Mengkaji dan menelaah setiap butir soal yang diperoleh soal yang bermutu. 2. Meningkatkan kualitas butir soal melalui revisi atau membuat soal yang tidak efektif. 3. Mengetahui informasi diagnosis pada peserta didik tentang pemahaman materi yang diajarkan. Selanjutnya, analisis butir soal memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu 1.
membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan. 2. Sesuai dengan penyusunan tes informal, seperti tes yang disiapkan guru untuk peserta didik. 3. Mendukung penulisan soal yang efektif dan berkualitas. 4. Meningkatkan validitas dan reliabilitas soal sehingga tercipta soal yang berkualitas. Kesimpulan, analisis butir soal merupakan kegiatan yang menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal suatu tes. Informasi yang diperoleh dari kegiatan analisis butir soal dapat digunakan untuk memperbaiki butir soal yang sudah dibuat. Teknik analisis butir soal dapat dibagi menjadi 2, yaitu menganalisis soal secara kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, teknik terbaik adalah menggunakan keduanya atau penggabungan. Tujuan analisis butir soal dapat berupa mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar memperoleh soal yang bermutu, sedangkan manfaat analisis butir soal yaitu sesuai untuk penyusunan tes informal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.